Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah website menggunakan CMS teman-teman ya. CMS kali ini adalah WordPress. Untuk kali ini kita akan membuat sebuah website penjualan ataupun website online shop teman-teman ya, ataupun online store seperti itu. Nah, ketika teman-teman ingin membuat website, hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan adalah ini teman-teman ya. Ada demnya itu Astra, biasa saya gunakan Astra, teman-teman boleh menggunakan dem yang lain ya, karena ada banyak sekali dem di WordPress itu, ada Astra, ada Kakina, ada Frontstore dan lain sebagainya. Lalu di sini teman-teman ada plugin ya. Nanti pun saya akan praktekkan cara menginstal dan juga pluginnya. Ada plugin yang perlu teman-teman install. Ada starter template, ada Elementor, ada WooCommerce. Di sini ada dua lagi sebenarnya tambahan pluginnya teman-teman ya. Di sini ada plugin untuk ongkir dan juga pembayaran. Namun untuk plugin ongkir dan pembayarannya ini akan kita install nanti saja ketika memang kinerja website kita tidak terlalu lola ya ataupun loading lama, ketika kita sudah menginstalkan 3 plugin ini. Karena kita kan sekarang memakai domain yang free teman-teman. Kita memakai domain yang free sebagaimana kita ketahui, domain yang free itu dia kualitasnya pastinya akan di bawah daripada domain yang berbayar, sehingga mungkin dari segi kecepatan dan juga responsibilitasnya itu akan sangat jauh berbeda dengan domain yang berbayar, jadi dia agak lola teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan pertama-tama kita akan menggunakan 3 plugin ini. Kalau ternyata setelah menggunakan 3 plugin ini dia baik-baik saja dan tetap lancar, oke, kita akan coba tambahkan 2 plugin berikutnya seperti itu. Oke, baik teman-teman semua. Selanjutnya di sini saya akan share screen kembali ya. Saya akan teman-teman nanti silakan masuk ke dalam, saya ulang lagi deh ya. Search engine masing-masing, teman-teman silakan diketikkan Infinity Free gitu ya, infinityfree.net. Nah, ini adalah salah satu layanan penyedia hosting gratis seperti itu teman-teman ya. Iya seperti ini ya. Coba kita langsung ketikkan. Salah. Infinity Free itu gitu aja ya. Nanti kita akan langsung dari search engine saja. Nah ini ya. Di sini ada www.infinityfree.net. Nah, ketika kita sudah masuk ke halaman awalnya, teman-teman ya, kita langsung saja klik client area, teman-teman. Ini kan kemarin teman-teman sudah saya berikan tugas ya untuk membuat sebuah website seperti itu. Nah, ini teman-teman ada beberapa domain yang sudah saya buat di Infinity Free ini ya. Kalau teman-teman ingin membuat sebuah domain, teman-teman ya, di Infinity Free ini sebenarnya caranya sangat mudah, teman-teman. Caranya adalah teman-teman nanti tinggal klik pembuatan domain. Di sini biasanya ada installernya teman-teman ya. Mungkin nanti akan saya praktekkan deh cara untuk membuat domain dari Infinity Free ya. Di sini saya akan langsung saja ke domain yang sudah saya buat ya. Karena memang dia hanya ada 3 ya, limitnya cuma 3 domain ya. Ketika kita sudah membuat 3 domain, ya udah kita nggak akan bisa membuat domain lagi kecuali kita menggunakan email yang baru seperti itu. Saya akan klik domain ini, teman-teman ya, yang tengah-tengah ini. Nanti mungkin akan saya buat videonya ya, video untuk pembuatan domainnya. Nah, ketika sudah diklik, saya akan langsung klik control panel. Dia akan masuk ke VP login. Oke. Lalu saya akan masuk ke Softaculous Apps Installer.
Lalu di sini installation di sini satu udah. Coba kita lihat apa nih kira-kira. Oh, di sini kita sudah install WordPress ya, namun saya hapus dulu aja deh. Supaya benar-benar kita dari awal ya, dari nol teman-teman ya, untuk install si WordPress ini. Klik Softapulous teman-teman semua. Ini mouse saya sangat tidak support sekali ya. Oke, klik install teman-teman di WordPress-nya itu. Oke, lalu kita akan ketikkan adminnya ya teman-teman ya. Admin username saya biasa gunakan admin juga. Untuk language-nya bisa apa aja dipilih ya, bisa English, bisa Indonesia. Lalu di sini saya akan klik install. Nah, ini sudah 5% teman-teman ya. Oke, di sini sudah masuk teman-teman ya, sudah diinstal. Saya sekarang akan masuk ke dalam WP admin ya, teman-teman. Untuk WP admin itu maksudnya kita akan masuk ke dalam dashboard kita, teman-teman. Jadi dalam sebuah website itu ada yang namanya jendela dashboard, ada yang namanya jendela dashboard. Dashboard ini adalah latar belakang ataupun bagian belakang dari website tersebut. Jadi semua hal yang dibuat untuk memanage website itu maksudnya adalah disebut dengan halaman dashboard seperti itu ya. Oke, di sini akan saya klik kanan lalu open link in the new tab. Oke. Oke, di sini kita sudah masuk ke dashboardnya, teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah masuk ke dashboardnya, teman-teman, hal yang perlu teman-teman install pertama adalah teman-teman harus install DEM ya, DEM-nya itu adalah Astra, teman-teman. Tinggal diklik Appearance, lalu DEMS. Oke, nah, di sini ada beberapa DEM yang sudah ada ya. Kita bisa langsung klik DEM-nya, teman-teman. Nah, di sini ada Astra, teman-teman ya. Add new, lupa saya. Kita klik add new, lalu di sini untuk search-nya kita klik, kita pilih Astra, teman-teman ya. Nah, di sini ada. Oke, langsung saja kita install, teman-teman. Kita klik install. Nah, kita ini akan tunggu beberapa saat, ya, agak lama. Oke, sebentar. Saya pause dulu ya, ini karena memang agak lama installnya. Oke, di sini sudah ya, sudah terinstall ya. Lalu di sini teman-teman ya, thank you for installing Astra. Did you know Astra comes with dozen of ready to use starter template. Install the starter template plugin to get started. Yes, get started teman-teman ya.
Jadi nanti dia sudah otomatis dia menginstal starter template-nya ya. Ini nggak record kan ya? Lupa saya record. Oke, kita tinggal klik build your website now. Seperti itu ya. Nah, ini select page builder-nya itu kita gunakan Elementor, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, diklik Elementor. Nah, ini ternyata kalau dia deactivate dari awalnya, dia langsung masuk ke plugin Elementor. Tapi biasanya kalau teman-teman tidak menggunakan plugin Elementor pun, nanti biasanya teman-teman, ketika teman-teman lupa ya tadi ya, klik activate, teman-teman bisa installnya secara sendiri ya, Elementor itu di plugin. Nanti akan saya ajarkan. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh, teman-teman ya. Di sini ada beberapa contoh yang bisa template yang bisa kita gunakan. Nah, ini silakan teman-teman gunakan template yang memang teman-teman inginkan ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman maunya yang mana nih? Bisa di scroll ya, ataupun kita di sini pilih yang memang free saja, teman-teman ya. Kita cari yang free saja, jangan yang berbayar. Kalau premium itu berbayar, tapi kalau free itu tidak berbayar ya. Ini banyak sekali teman-teman ya template-nya ya. Teman-teman terserah nih, mau yang mana nih kira-kira pilihannya. Silakan dilihat-lihat dulu nih. Kalau ini di sini ada otomotif ya dan lain sebagainya. Oke, banyak ya teman-teman ya. Coba saya akan install satu ya. Saya tidak memakai mouse teman-teman ya, karena tadi mouse-nya ini emang kayaknya laptop saya agak kendor ya dia. Jadi nah, tadi saya nggak pakai mouse karena error terus gitu ya. Oke, mungkin di sini saya akan ketikkan. Saya ada template yang sering saya gunakan teman-teman ya. Nah ini ya, dia karena dia menurut saya lebih sangat bagus teman-teman ya di sini ya. Kalau enggak ini ya ini gitu ya. Saya biasa gunakan itu. Tapi teman-teman bisa menggunakan template-template yang lain dan itu semuanya easy to use semua teman-teman ya, seperti itu. Kita klik template-nya, dia agak lama memang seperti ini teman-teman. Tidak perlu heran ya karena kita menggunakan domain yang memang free. Saya akan nah di sini ya terlihat. Oke, di sini bagus. Get started. Gitu. Lumayan nih, bagus ya. Oke, kita langsung skip and continue. Continue. Nah, di sini kita harus masukkan ya nama kita siapa ya, lalu work emailnya siapa. Oke, iya tuh salah ya. Salah, email saya kebanyakan nih. Saya kalau punya email banyak-banyak gitu ya, bingung. Kita klik beginner aja, teman-teman ya. Lalu di sini myself atau my company seperti itu. I agree. Lalu klik submit. Oke, teman-teman akhirnya sudah terinstall juga ya. Dia memang agak lama teman-teman semua, tapi it's okay lah. Dan saya dari tadi mungkin lama banget ya teman-teman ya, ada kali sekitar 15-20 menitan. Oke, tinggal ke view your website teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya.
Ini sudah jadi. Kita sudah memiliki sebuah website, namun website ini memang perlu untuk di manage terlebih dahulu ataupun perlu di develop terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita memang menginginkan fitur-fitur dan juga gambar-gambar serta tulisan dan tombol yang ada di website ini sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita ingin melakukan editing terhadap websitenya, ini ya websitenya sudah jadi teman-teman semua, sudah lumayan sekali, sudah sangat bagus sekali. Kita teman-teman tinggal klik ini ya, edit with Elementor seperti itu ya. Kita langsung klik, tapi di sini saya akan open link in the new tab saja seperti itu. Jadi saya akan masuk ke dashboard. Jaga-jaga ya, nanti ditakutkan kita perlu ke dashboard terlebih dahulu. Saya keseringan gitu. Jadi saya ketika saya membuat website itu pasti yang satu ini dia Elementor, yang satu lagi dia dashboard, teman-teman. Saya sering seperti itu. Jadinya ketika kita memang membutuhkan membutuhkan hal-hal yang memang harus diakses di dashboard, kita langsung ke dashboard gitu ya. Jadi kita tidak perlu back dari Elementornya ataupun kita tidak perlu keluar dari Elementornya. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Nah, ini sudah ada ya. Di sini dia sudah keluar teman-teman ya. Di sini Elementornya sudah keluar. Nah, ketika Elementor sudah keluar, kita bisa mengedit beberapa hal ya. Kita bisa mengedit gambarnya, kita bisa mengedit tulisannya ya, yang memang tertera pada website ini. Di website ini pun sudah ada navigasinya teman-teman ya. Di sini ada home ya, lalu product ya, lalu ada about, ada kontak, ada account seperti itu teman-teman ya. Ini sangat bagus sekali dan juga sangat menguntungkan kita seperti itu. Oke, saya akan edit headernya terlebih dahulu teman-teman semua ya. Mungkin gambarnya di sini akan saya hapus ya. Akan saya ganti saja gambarnya. Choose image. Oke, media library. Coba apakah saya punya media? Belum ya, saya masih belum punya media. Oke, saya upload file dulu. Mudah-mudahan biar tetap kinerjanya tetap bagus ya. Oke, di sini ini saya pakai ini teman-teman ya. Ini saya pakai apa namanya bahan yang lama ya, yang ketika kita membuat Google Site. Saya masukkan ini ya, gambar ini, open. Oke, langsung klik insert media. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Coba kita akan preview dulu ya. Kita update dulu. Sudah diupdate, baru kita preview view fake ya. Seperti itu ya. Oke. Lumayan bagus ya. Oke. Nah, di sini pun teman-teman ya, kita juga dapat membuat beberapa ini teman-teman ya. Kita dapat membuat beberapa pengaturan di sini seperti itu. Contohnya di sini dia dibuat full seperti itu ya. Lalu di sini captionnya pun kita bisa memasukkan caption. Lalu di sini untuk stylenya pun sama teman-teman ya.
Di sini untuk stylenya pun bisa kita masukkan ya. Kita mau pilih yang seperti apa ya. Nah, ini bisa kita atur tuh teman ya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ya. Jadi itu bisa diatur teman-teman kelebarannya. Nah, jadi dia lebih ya namanya lebih enak untuk dilihat seperti itu. Height-nya pun bisa di-adjust teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ya. Di sini mungkin saya akan ubah dulu. Ini teman-teman kalau mau terganggu dengan palet yang ini, teman-teman bisa langsung klik ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, umpamanya di sini saya mau ubah toko Palu Gada gitu ya. Oke, lalu untuk bacaan di sini, ingat teman-teman ya, ketika kita ingin edit yang ada di kanan, kita editnya di kiri, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini tuh paletnya teman-teman ya, di sini tuh apa namanya tuh, di sini ada jendela kontrolnya di sini. Nah, ketika kita ingin mengedit yang kanan, kita editnya di kiri, seperti itu. Yang ini enggak, kita agak sedikit sulit kalau kita langsung edit di kanan, seperti itu. Toko Palu Gada adalah singkatan dari toko apa yang Anda mau, saya ada, ataupun apa yang lo mau, gua ada sebenarnya itu ya. Oke, mungkin di sini kita menyelipkan beberapa deskripsi ya. Jika Anda tertarik berbelanja pada toko kami, silahkan melakukan pembelian melalui opsi yang telah disiapkan yang tersedia. Udah gitu aja ya. Ini saya asal aja teman-teman. Seperti itu. Oke, sudah untuk toko Palu Gada. Nah, ini juga bisa diubah teman-teman ya. Ini bisa diubah ya. Jadi kita nanti masuknya dia ke apa namanya? Masukin nanti ke header teman-teman seperti itu. Namun kita akan coba untuk merubah yang lain terlebih dahulu. Di sini our feature product tidak ada, belum ada. Kenapa? Karena kita memang belum masukkan produknya seperti itu. Oke, nah di sini juga ini bisa kita ubah, teman. Di sini kan ada beberapa produk-produk favoritnya, teman-teman ya. Ada produk-produk unggulannya. Nah, ini bisa kita ubah seperti itu. Kita fix saja gambarnya, lalu ketika kita mau ganti, tinggal choose image, ya. Lalu kita klik upload file. Kita mau pilih ini, kita pilih yang mana nih kira-kira apa yang cocok? Contohnya ini. Oke, langsung insert media. Nah, dia akan berubah teman-teman seperti itu. Lalu di sini juga untuk apa namanya judul gambar dan juga deskripsinya juga ini bisa kita ubah seperti itu. Hanya di sini shooter hitam turtleneck gitu ya. Oke. Umumnya di sini ukuran ya. Ukuran M, L,
lalu ada XL, lalu ada double XL contohnya. Nah, ini kan bisa. Lalu yang bawah kita mau ubah gambarnya, choose image. Kalau memang sudah ada yang kalau memang sudah pernah ada yang diupload boleh, tapi di sini saya akan upload terlebih dahulu. Kita masukkan ini ya, mungkin ya. Nah, tidak bisa teman-teman ya, mungkin karena file terlalu besar gitu ya. Oke, kita masukkan ini deh. Oke, insert media. Shooter abu-abu monkey maunya ya. Abu-abu monyet, abu-abu monkey. Oke, lalu di sini saya ubah jadi ukurannya ada ukuran M, ada L, ada XL, ada double XL. Lalu ini juga kita ubah. Saya masukkan lagi upload file. Coba ini deh, kecil. Oke, kita klik insert. Nah, kita ubah dulu deskripsi produknya. Filter merah. Filter merah. Lalu di sini untuk ukurannya, mungkin ukurannya ada ukuran kecil ya. Ukuran S, ada M, ada L, ada double XL. Oh, ada XL lupa ya. Ada XL gitu ya. Ada double XL. Oke. Nah, ini dia sudah jadi teman-teman ya. Oke, lalu di sini juga sudah ada chartnya ya. Sudah bagus. Oke, nah ini our fitur produk ini nanti akan kita atur teman-teman ya, sehingga nanti produk-produk yang kita update pada e-commerce ataupun pada dashboard kita nanti akan ada di sini, seperti akan ada di sini teman-teman ya, seperti itu. Kita akan lihat dulu ini apakah ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga teman-teman ya. Kita bisa ubah gambarnya sehingga gambarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Choose image. Umpamanya di sini kita akan memasukkan gambar yang mana nih, yang memang ingin kita masukkan dan sesuai dengan produk kita. Coba, apakah ada ya gambar yang sesuai? Saya tidak bisa. Ini coba. Tadi nggak bisa nih.
harusnya kita harusnya kita pilih gambar yang memang dia lebar ke samping teman-teman ya, landscape ya, karena tadi kan landscape ya yang diperlukan itu. Coba kita insert media aja. Nah, nanti akhirnya seperti ini teman-teman ya, jadi kurang menarik menurut saya seperti itu. Nah, ini bisa kita bisa kita apa namanya, bisa kita atur juga teman-teman ya, bisa kita atur, ada fix, bisa di scroll dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, seperti ini ya, jadi kalau kita scroll dari atas, nah seperti itu. Posisinya sepertinya bagusnya kalau coba kita lihat center-center gimana. Coba top center ya, seperti ini ya, lebih bagus gitu ya, mukanya kelihatan. Oke, pokoknya di sini kita akan tuliskan diskon ya, up to gitu ya. %30. Contoh seperti ini ya. Stylenya bisa kita ubah juga teman-teman ya. Untuk colornya juga ya. Di sini kita ubah mungkin merah atau mungkin hijau ya, atau mungkin hitam, boleh seperti itu ya. Itu tergantung teman-teman semua. Teman-teman maunya seperti apa, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat apakah ada yang bisa kita atur di sini. Backgroundnya mungkin bisa kita sedikit ubah putih ya. Lalu transparansinya kita kecilkan. Nah, jadi dia tetap terlihat ini ya. Jadi tetap tulisan terlihat jelas namun tidak merusak gambarnya gitu ya. Oke, umpamanya di sini cashback ya. Cashback umpamanya 5%. Dan umpamanya apa ya? Bonus dan bonus biasanya apa ya kalau dalam pakaian itu bonusnya apa ya? Dan bonus umumnya tas gitu ya, dan bonus tas. Oke, sudah. Oke, di sini teman-teman juga kalau mau rubah boleh dirubah ya. Di sini saya ubah dulu backgroundnya mungkin ya, supaya dia seperti yang tadi. Turunkan transparansinya. Oke. Ini diskon up to 30% juga saya pengen ubah di sini ya. Nah, jadi lebih bagus, cantik. Oke, sudah. Nah, di sini ada ini teman-teman ya. Di sini ada beberapa pendapat dari orang ya, ataupun beberapa review positif dari orang. Nah, ini bisa kita ubah teman-teman ya, dan juga bintangnya pun bisa kita ubah teman-teman ya. Di sini kita ubah pendapatnya, umpamanya pendapat dari kemarin dari Vincent Rompis ya, kalau nggak salah. Barangnya bagus,
Contohnya ya, barangnya bagus dan saya cinta produk Indonesia. Nah, ini lalu si gambarnya pun bisa kita ubah, teman-teman. Seperti itu ya. Tinggal kita choose image, lalu kita klik upload file, select file. Nah, di sini ada gambar Vincent Rompis, saya masukkan, mudah-mudahan bisa. Oh, ternyata bisa, alhamdulillah. Lalu klik insert media. Nah, dia akan berganti, teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini untuk namanya pun bisa kita ubah, teman-teman ya. Konten, oke. Contohnya di sini kita ubah lagi siapa kemarin Bonge ya kalau salah. Setiap memakai produk dari apa tadi, Palu Gada, saya merasa lebih percaya diri dan merasa lebih uh, elegan dalam penampilan. So, seperti ini. Oke. Ini bisa kita tambahkan kontennya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, lalu kalau untuk apa namanya, untuk namanya ya, ini di sini teman-teman bisa ganti di sini. Di sini ya. Vincent Rompis. Contoh. Lalu di sini saya akan ganti nih si mbak-mbak ini, kita ganti dengan gambar bunga. Coba kita cari apakah ada bunga di sini, yang ada ternyata ya. Kemarin sudah saya siapkan materinya. Oke, sudah, tinggal insert media. Oke, sekarang tinggal diganti namanya dari yang tadinya Jessica Fox menjadi Bonge Citayam gitu ya. Fashion Week, FW, Bonge FW. Lalu di sini umpamanya kita ubah jadi saya menyukai produk Palu Gada. Seperti itu ya. Dan ini tidak perlu kita ubah ya untuk ininya ya, teman-teman ya, untuk fotonya dan juga namanya, karena saya kehabisan materi untuk namanya. Nah, ini untuk bintangnya teman-teman bisa ini ya, teman-teman. Ini bisa dimasukkan bintang seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk custom bintangnya itu ada di sini ya. Lalu sudah oke, okay. Everything is good, everything is very well, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita ke produknya ya, our featured product ini kan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya di sini. Nah, di sini teman-teman, our featured product itu dia isinya biasanya adalah apa namanya? Dia isinya biasanya adalah sebuah link, teman-teman. Seperti itu. Isinya adalah shortcode, teman-teman ya. Nah, nanti tinggal shortcode-nya itu kita masukkan, teman-teman, seperti itu. Tapi kita sebelum memulai ini ya, sebelum kita sebelum kita masukkan produknya, kita update terlebih dahulu supaya tidak lupa. Karena kadang-kadang saya sering sekali ketika saya sedang membuat sebuah website, saya lupa untuk mengupdate-nya, teman-teman. Jadi belum diupdate ya. Jadi dia belum diupdate. Lalu tiba-tiba umpamanya jaringan hostingannya itu sedang jelek, jadinya akhirnya nggak kesimpan, dan itu sangat menyakitkan, teman-teman. Itu sangat tidak enak sekali, seperti itu.
Oke, sudah seperti itu. Oke, good. Nah, ketika sudah di-update, teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini tuh teman-teman, dia akan masuk shortcode, teman-teman. Ya, bisa dilihat, ini kan most love product ya. Nah, ini di sini ada shortcode yang bisa kita ganti, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini adalah shortcode-nya. Produk limit 4 kolom 4 kategori t-shirt. Contoh seperti itu ya. Lalu di sini mamanya tadi our feature product ya, di sini juga ada shortcode-nya, teman-teman. Nah, ini ya. Produk limit 8 kolom kolom 4 visibility fitur kategori mugs. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita masukkan produk kita, teman-teman. Seperti itu ya. Kita akan langsung sekarang mengupdate produknya ya. Kita akan buka produk sendiri ya, jangan kita tidak menggunakan produk yang ada di template, karena kalau produk yang ada di template itu gampang masukinnya. Tapi di sini kita akan memasukkan produk yang memang kita buat sendiri dari gambar kita dan juga dari deskripsi kita, seperti itu. Oke, caranya teman-teman ya, kita bisa langsung masuk ke dashboard terlebih dahulu. Ini kita biarkan terlebih dahulu, teman-teman ya. Dia ada shortcut-nya. Kita akan masuk ke dashboard. Nah, ketika kita itu langsung klik get started, ketika tadi kita install teman-teman itu, dia langsung menginstal beberapa ini, teman-teman ya. Dia langsung menginstal beberapa template dan juga menginstal beberapa plugin yang memang yang diperlukan. Contohnya di sini ada WooCommerce dan juga Elementor ya. Tadi kita tidak menginstal ini secara langsung, tapi dia langsung diinstalkan di apa namanya Astra tadi, teman-teman ya. Jadi itu sangat membantu sekali seperti itu. Oke, untuk menambahkan produk, kita sekarang klik produk, teman-teman ya. Kita klik all product. Kita tunggu dulu. Dia memang agak lama. Setelah produk ini, coba nanti kita akan tambahkan ongkir dan juga cara pembayaran, teman-teman ya. Nah, seperti ini, Max, teman-teman. Ini kan sudah ada produknya banyak, teman-teman ya. Di sini sudah ada produknya banyak. Coba kita akan coba dulu deh. Kita coba dulu deh dari produk yang sudah ada. Nanti baru kita akan bikin produknya gitu ya. Supaya teman-teman juga tidak penasaran. Di sini kita tandai saja kategorinya Max itu ya. Dan kita blok. Lalu kita copy, teman-teman. Seperti ini. Kita masuk ke Elementor lagi. Di sini lihat ya, teman-teman ya. Kita masuk ke Elementor lagi. Nah, lalu teman-teman semua, kita akan masukkan si mug-nya, teman-teman. Kita masukkan si mug-nya. Nah, di sini fiturnya ini kita hapus, teman-teman. Kita hapus, kita ganti mug ya, kita kopas langsung di mug. Nah, maka dia akan muncul langsung, teman-teman. Jadi ketika kita nanti mengupdate produk pun, dia akan langsung muncul di sini secara otomatis, teman-teman. Seperti itu. Nah, namun kita tidak akan memasang mug ini ya, teman-teman ya, karena ini hanya bawaan template-nya saja. Nah, lalu apa yang akan kita masukkan? Yang kita masukkan adalah produk kita sendiri, seperti itu. Atau mungkin di sini our featured produk ini mau kita ubah dulu, contohnya produk unggulan kami gitu ya, boleh. Seperti ini ya, boleh. Nah, ini bisa kita ubah, teman-teman ya. Ini sangat bisa kita ubah ya. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk lagi ke dashboard, teman-teman di sini ya. Nah, lalu ketika kita klik produk, jangan klik all product, tapi kita klik saja add new. Nah, ketika kita klik add new, maka kita nanti akan memiliki ataupun kita nanti akan membuat sebuah produk dan produknya itu adalah produk baru, seperti itu ya. Di sini add new product, umpamanya produknya namanya adalah sweater
hitam wall gitu ya, ataupun sweater hitam tebal gitu ya. Saya nggak terlalu update dengan fashion ya teman-teman. Jadi kadang-kadang saya agak bingung ya kalau mau menentukan judul apa namanya, judul sebuah produk itu apa gitu judulnya, seperti itu. Deskripsinya semuanya sweater hitam yang dirajut dengan benang wool yang baik, yang baik ya, yang berkualitas tinggi, dan etc. ya. Oke, lalu di sini teman-teman ada beberapa pengaturannya juga yang bisa teman-teman masukkan ya. Tapi di sini akan saya masukkan dulu produk image-nya teman-teman ya. Di sini klik set product image. Saya akan masukkan saja yang tadi sudah ada teman-teman ya. Nah, contohnya ini ya. Fitur hitam tadi kalau nggak salah. Ini deh. Saya lupa. Set product image. Filter hitam tebal betul ya. Nah, lalu untuk produk galerinya juga teman-teman ini bisa kita tambahkan. Jadi ada beberapa gambar nanti yang bisa disediakan seperti itu. Contohnya di sini ya. Oke, lalu ini aja jadi dua gitu ya. Seperti itu. Lalu untuk kategorinya teman-teman ya. Untuk kategorinya ini bisa kita tambahkan. Kategorinya umpamanya sweater gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke kategori yang baru. Nah, seperti ini teman-teman ya. Langsung centang, berarti dia masuknya di kategori sweater teman-teman. Lalu di sini ada beberapa pengaturan-pengaturan yang ada. Boleh teman-teman memasukkan produk tag, teman-teman ya. Jadi produk tag itu adalah produk-produk yang serupa, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu di sini ada pengaturan generalnya, lalu inventorinya seperti apa ya. Biasanya itu dia ada produk apa namanya itu, kalau yang di inventory itu dia ada kode uniknya. Contohnya kode uniknya itu SH sweater hitam ya, SHT gitu ya, SHT 01 contohnya. Gitu. Bisa gitu ya. Lalu mamanya di sini shippingnya juga kita bisa masukkan. Contohnya dia besar apa beratnya itu adalah 500 di sini kilogram ya. Berarti 0,5 gitu ya. 0,5 kilogram. Lalu di sini berapa tingginya berapa? Mamanya tingginya adalah dimensinya ya. Dimensinya ini kalau sudah di packing teman-teman ya. Dimensinya umpamanya tingginya adalah 10 cm ya. Panjangnya 10 cm. Lalu lebarnya umpamanya 10. Lalu tingginya juga 10 gitu ya, contoh. Shipping class, no shipping class gitu ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang bisa teman-teman masukkan di sini. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti diatur sendiri. Lalu untuk generalnya di sini ada harga promo juga. Umumnya harga aslinya itu ini masih dolar ya, ini masih belum rupiah. Nanti akan kita atur ke rupiah. Umumnya harga aslinya itu adalah 500.000. 100.000. Nah, sale price-nya ini adalah harga promonya. Harga promonya umumnya 450.000. Seperti itu. Kalau kita sale price-nya itu 600.000, dia nggak akan mau, teman-teman. Coba ya, 600. Tuh. Dia nggak mau. Karena apa? Karena di mana-mana harga promo itu pasti lebih murah daripada harga reguler, gitu ya. Di sini please enter a value less than the regular, please less than the regular price, ataupun kita harus memasukkan harga di bawah harga regulernya, gitu ya. Umpamanya di sini 450.000. Seperti itu. Oke, sudah, kita langsung klik publish saja. Oke, sudah ya.
Oke. Nah, coba kita sekarang klik all product lagi. Apakah benar produk yang tadi kita upload itu sudah masuk? Sudah ada ya, teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman, kalau saya ingin membuat dia ini banyak langsung postingannya, ya saya langsung klik duplicate saja. Nah, ketika diklik duplicate, dia akan memunculkan produk yang sama persis ya. Namun di sini bisa kita langsung edit, namanya edit judulnya gitu ya. Jadi sweater putih gitu ya. Contoh gitu ya. Di sini mungkin akan saya masukkan 3 produk teman-teman. Lalu di sini produk galerinya saya masukkan yang putih ya. Saya tidak akan memasukkan yang hitam. Produk image-nya ya. Saya masukkan ini ya, sweater putih. Set. Kategorinya sweater betul. Nah, lalu untuk pengaturan-pengaturan yang lainnya ini sudah diatur juga tadi ya. Nah, jadinya enak teman-teman. Mungkin ininya aja ya, sweater hitam jadi ST ya, SPT gitu ya. Seperti itu. Oke, tinggal di publish saja. Lagi deh ya. Ini merah sekarang ya. Sekarang kita buat yang merah, kita ke all product lagi. Apakah tadi sudah publish juga yang putih? Yang putih sudah publish. Kita klik duplicate saja supaya mudah dan supaya lebih simple. Oke, sudah. Sekarang kita ubah menjadi sweater merah. Oke. Lalu di sini sama gambarnya pun akan saya ubah untuk produk image-nya. Ya. Saya masukkan yang merah, yang tadi ini ya. Oke, sudah. Di sini teman-teman bisa ganti untuk caption-nya ya, ataupun untuk deskripsi produknya. Lalu di sini saya ganti juga untuk kodenya. Ini juga sebenarnya produk galerinya harus diganti teman-teman ya, karena harusnya merah juga gitu ya. Tapi karena saya materinya adalah materi yang kemarin ya, jadi saya tidak mempersiapkan materinya terlalu banyak apa namanya tuh untuk gambar-gambarnya, jadi saya yang ada saja, saya mengambil gambar yang ada saja. Tapi kalau teman-teman nanti membuat, silakan dipersiapkan dengan matang teman-teman ya, seperti itu. Di sini juga ada produk short description kalau teman-teman mau teman-teman mau isi ya, tinggal klik publish. Oke, di sini kita klik all product. Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Kategorinya itu adalah sweater. Kalau sudah seperti ini ya udah gampang saja teman. Ini di sini juga udah ada harga coretnya ya, lihat ya. Price-nya tuh yang tadinya 500 jadi 400 jadi 450, di sini 500 jadi 450. Jadi dia sudah ada harga diskonnya teman-teman semua. Lalu di sini kategorisnya, sweaternya kita copy seperti biasa. Bukan copy link ya, tapi copy aja. Lalu di sini kita masuk ke Elementor teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada bacaan mug teman-teman ya. Kita hapus ya, karena memang kita tidak ingin memasukkan mug, tapi kita ingin memasukkan adalah sweater. Seperti itu. Nah, sweater, lalu di sini untuk mug-nya juga kan kategori tulisannya itu adalah visibility sama dengan mugs kategori mugs. Nah, ini kita tulis kita masukkan sweater juga. Nah, maka dia akan berubah teman-teman. Seperti ini harusnya 4 teman-teman ya. Ini karena kolomnya itu ada 4, lihat di sini ya. Tapi kalau kolomnya 3, kita atur ke 3, dia maka akan jadi 3. Jadi dia akan lebih presisi.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Dapat dimengerti ya teman-teman ya, mudah sekali ya. Oke, di sini sudah bagus. Coba kita update terlebih dahulu teman-teman. Coba kita akan coba ini ya teman-teman ya. Kita akan view dulu ya, biar dia lebih kelihatan, terlihat ya. Oke, good. Produk unggulan kami sama ya. Ini karena tadi ya, yang kita masukin tadi itu produk-produk yang dijajarkan di etalase, di sini produk unggulannya. Coba kita klik. Nah, nanti seperti ini teman-teman, ya. Dia akan seperti ini. Jadi nanti juga kita bisa melakukan zoom in, zoom out ya terhadap gambarnya ini seperti itu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu di sini juga kita bisa melihat-lihat. Lalu di sini ada biasanya tuh kalau produk itu kan dia ada tampak samping, tampak di depan, tampak belakang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika di add to chart, kita akan masukkan plugin lagi, teman-teman. Ya, kita akan masukkan plugin untuk pembayaran seperti itu. Sementara karena dia emang shippingnya ini masih belum, ya, jadi dia masih free shipping, teman-teman. Seperti itu, ya. Nah, ini di sini juga ada kolom yang namanya itu related product. Nah, di related product ini kita bisa masukkan sweater-sweater ataupun produk-produk yang tadi telah kita masukkan juga, teman-teman. Di sini ada sweater hitam tebal, ya. Nah, bisa kita lihat, bisa kita perbesar. Kita mau seperti apa nih? Nah, seperti itu. Atau di sini sweater abu-abu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini dia dapat dilihat dengan detail gambar yang telah disajikan. Seperti itu. Oke, everything is good, everything is very well, ya, bagus sekali. Selanjutnya kita, oh iya, tadi saya lupa teman-teman. Maaf sekali saya lupa, saya belum merubah pengaturannya ya. Harusnya di pengaturannya itu kita masuk ke pengaturan ini teman-teman ya, Indonesia waktunya ya. Nah, di sini ya time zone-nya ya teman-teman ya. Time zone-nya itu kita atur ke UTC plus 7. UTC plus 7 itu adalah Bangkok dan juga Jakarta dan sekitar ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dia nanti akan disesuaikan teman-teman. Seperti itu. Lalu oke, nggak ada yang dirubah lagi mungkin ya, cukup itu saja. UTC plus 7. Oke. Kita ke home, coba kita lihat di Elementornya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dia sudah bagus seperti ini. Nanti pun teman-teman sama nih untuk apa namanya our beloved product ini, our love product ini bisa kita masukkan produk yang seperti tadi teman-teman ya. Coba kita akan klik, saya edit with Elementor lagi. Mudah-mudahan dia masih tetap bagus kinerjanya ya, kinerja si hostingnya, sehingga kita bisa masukkan plugin-plugin yang lain ya. Jadi kita nanti perlu 2 plugin lagi sebenarnya teman-teman ya. Kita perlu plugin untuk apa namanya? Kita butuh plugin untuk apa namanya, untuk pengiriman, dan juga kita butuh plugin untuk pembelian. Jadi nanti ada yang bisa pakai ShopeePay, ada yang bisa pakai apa namanya, GoPay dan lain sebagainya. Nah, ini masalah produk juga teman-teman, ini bisa teman-teman ubah. Nah, di sini ya. Nah, kategorinya teman-teman, di sini kategorinya bisa diubah teman-teman. Kategorinya kan di sini ada t-shirt teman-teman ya. Ini bisa teman-teman ubah, bisa teman-teman tambahkan produk kembali seperti itu ya.
Umpamanya teman-teman ingin menambahkan produknya apa nih selain sweater? Teman-teman umpamanya mau jual topi juga. Nah, topinya itu bisa dimasukkan juga teman-teman ke produk yang tadi, lalu kategorinya dibuat baru topi, kategorinya itu dibuat topi ya. Nah, nanti kategorinya tinggal dimasukkan ke sini, tinggal di-copy ke sini. Jadi, teman-teman, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan ubah ya ke ini ya, apa namanya? Selanjutnya kita akan ubah shippingnya ya ataupun pengirimannya ya. Nah, ini untuk logo-logo ini juga teman-teman bisa ubah seperti itu ya. Nah, ini teman-teman bisa ubah juga logonya. Nah, ini kan ada berbagai macam logo ya. Contohnya teman-teman itu ingin memasukkan logo-logo yang memang brand-brand terkenal di apa namanya di toko-toko online teman-teman ini bisa teman-teman masukkan juga seperti itu ya. Oke, good. Oke, sekarang kita langsung ke ongkos kirim, teman-teman ya. Ongkos kirim ataupun shipping ya dan juga nanti metode pembayaran. Untuk masalah produk di sini tidak perlu saya masukkan ya karena tadi caranya pun sudah saya sudah saya praktekkan tadi ya. Sama seperti yang ini teman-teman ya, sama seperti yang produk unggulan ini ya, seperti itu. Nah, ini produk yang unggulan tadi kayaknya dia lupa kesimpan tadi kayaknya nih. Nah, ini nanti ada ya. Dia memang nanti adanya di preview seperti itu. Oke, untuk masalah produk juga ini bisa teman-teman masukkan, teman-teman ya. Di sini ya, tinggal diganti t-shirtnya diganti apa kategorinya, umpamanya seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke dashboard kembali ya. Kita akan masuk ke dashboard kembali. Ini maaf tadi saya tempat tinggal karena memang lama banget loadingnya ya. Jadi saya tinggal untuk melakukan hal yang lain dulu. Oke, nah selanjutnya teman-teman kita akan mengatur shipping ataupun pengirimannya ya, metode pengiriman. Namun sebelum itu coba kita ke general dulu ya. Kita akan ubah dolarnya ini menjadi rupiah teman-teman semua ya, seperti itu. Kita ke e-commerce lagi. Nah, di sini address-nya bisa kita masukkan. Contohnya di sini jalan apa ya? Jalan Pendidikan nomor 5 nomor 5 Tambun Selatan gitu ya. Bekasi. Contoh seperti ini. Nah, city-nya bisa kita masukkan teman-teman. Namanya city-nya itu Bekasi gitu ya. Lalu country-nya itu apa? Country-nya Indonesia seperti itu ya. Indonesia-nya pun kita bisa kita atur teman-teman ya. Jadi Indonesia Jawa Barat atau Sumatera atau Jambi gitu ya. Sini ya. Jawa Barat. Oke. Postcode-nya bisa diisi ya. Lalu selling location-nya juga bisa kita atur teman-teman ya. Kita bisa spesifik country-nya mau kemana ya, ataupun ini bisa kita atur penjualannya itu ke seluruh dunia seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini currency teman-teman. Nah, currency ini bisa kita atur teman-teman menjadi rupiah ya. Indonesia. Indonesian rupiah. Oke. Save change. Coba ada yang perlu kita atur lagi nggak? Saya takutnya ada yang belum kita atur nih. Udah ya. Number of decimalnya kita hilangkan saja kan biasanya kalau dolar itu kan umumnya ada 1,4, 1,5 dolar, ada 15,4 dolar ini. Kita ini number of decimalnya kita hilangkan saja. Karena kalau rupiah jarang ada koma-komaan ya. Oke, save change.
Kita tunggu dulu. Nah, dia sudah. Oke. Sekarang di Elementornya kita akan perbaharui lagi. Coba kita akan reload. Oke, sudah di reload. Sekarang kita langsung view page aja ya. Kita lihat tampilannya ketika sudah diupdate ya. Oke, nah kita di sini akan masuk ke produk unggulan kami. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, dolarnya sudah berubah ya, dolarnya sudah berubah menjadi rupiah seperti itu. Oke, good. Kita sekarang klik edit with Elementor lagi, kita masuk ke WooCommerce lagi, kita akan masuk ke shipping teman-teman ataupun metode pengirimannya. Di sini metode pengirimannya masih manual ya, saya tidak mau mengaturnya secara manual karena agak susah dan juga ribet juga ya kita untuk mengetahui biaya pengiriman secara manual. Caranya bagaimana, teman-teman? Caranya kita sekarang akan memasukkan plugin. Nah, ini ya akan saya praktekkan bagaimana caranya untuk menginstal plugin secara manual ya, tidak otomatis dari DEMS Astra tadi ya. Kita ke plugin, teman-teman ya. Lalu kita klik saja pluginnya. Mudah-mudahan dia masih lancar ya, walaupun sudah diinstal pluginnya lumayan banyak ini. Lalu klik add new, teman-teman. Oke, lalu di sini pluginnya kita search ya. Nah ini mulai ini mulai agak lola ya. Nah dia nggak bisa diklik nih ya. Inilah teman-teman tuh kan, respon baru mau diinstal. It's okay lah teman-teman ya. Kita reload saja kalau seperti itu. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Kita akan masukkan plugin ya. Nama pluginnya itu adalah ongkos kirim. Nah, lalu teman-teman masukkan plugin yang ini ya, install plugin yang pilih plugin ongkos kirim, JNE, Tiki, Si Cepat, Wahana, JNT Post, for WooCommerce by Jogja Camp. Ini ya teman-teman, supaya teman-teman tidak salah ya. Yang lain juga bisa teman-teman, tapi saya lebih sering menggunakan ini karena dia sudah apa namanya, dia sudah langsung bisa dimasukkan ke WooCommerce teman-teman, seperti itu ya. Tinggal di install now dan ini gratis ya pluginnya ya, tidak berbayar. Klik aktif. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman ya. Nih ongkos kirim ya, sudah aktif. Tandanya kalau dia sudah aktif apa?
dia ada tulisan diaktifnya ataupun jangan aktifkan. Ya berarti dia sudah aktif. Sekarang kita ke WooCommerce lagi, teman-teman. Kalau tadi sudah kita instalkan pluginnya, kita ke WooCommerce lagi, ya. Mulai lambat ya. It's okay, teman-teman ya, tidak apa-apa, kita belajar. Nanti kalau kita masuk ke pembahasan lainnya, momennya kita membahas tentang company profile ataupun membuat sebuah website entertain, kita bisa memakai email yang lain, teman-teman ya, seperti itu. Wait, kita masuk lagi. Memang seperti itu, teman-teman ya, dia lambat. Maka tadi sering saya pause, lalu saya tinggal untuk mengerjakan yang lain, saya pause lagi. Jadi exit page aja deh. Kita masuk lagi ya ke dashboard. Nah, ini sering banget nanti terjadi seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan domain yang memang free ya, seperti itu. Tapi itu tidak apa-apa karena kita masih belajar. Kita gunakan yang free dulu aja. Kita baru menggunakan yang berbayar kalau kita memang sudah masuk ke ranah yang lebih serius. Contohnya ketika kita sudah mengerjakan project, ketika kita ingin menjual program kita dan lain sebagainya, seperti itu ya. Setting. Salah lagi. Aku setting tadi. WooCommerce setting. Nah, kita klik shipping sekarang ya. Nah, oke, klik shipping. Sudah ya. Lalu kita oke. Lihat apakah ada dia plugin yang tadi sudah kita masukkan. Yourself to be using for connection. Oke. Nah, ini ya. Sudah ada teman-temannya di sini ya. Ongkos kirim ID ya. Kita langsung klik saja ongkos kirimnya. Mudah-mudahan kita bisa install satu lagi ya untuk metode pembayaran. Jadi kita metode pembayaran tidak hanya bank transfer saja ya, tapi metode pembayarannya itu bisa menggunakan OVO, kita bisa menggunakan ShopeePay dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini teman-teman ini bisa kita atur ya ongkos kirimnya itu ya. Bisa pakai JNE, umpamanya di sini pakai pos kilat khusus juga, lalu kita bisa pakai wahana dan juga si cepat gitu ya. Lalu store location-nya juga harus kita isi teman-teman. Jangan sampai store location-nya itu salah gitu ya. Kalau store location-nya salah, kita nanti bakal keliru ketika kita menghitung ongkir seperti itu ya. Show shipping wage udah, add unique code for each other, yes contohnya ya. Lalu di sini default shipping wage 1 kilogram, umumnya di sini 2 ya. Shipping wage tolerance 300 kilogram. Oke. Umumnya udah kita atur ya teman-teman ya. Silakan nanti diatur sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Lalu kita klik save change. Jadi nanti dia pengiriman itu bisa pakai JNE, bisa pakai pos kilat, ya bisa pakai wahana dan lain sebagainya. Nah ini ya untuk Tiki, lalu untuk untuk si cepat base-nya juga ini tidak bisa kita masukkan karena dia harus diupdate ke yang pro terlebih dahulu. Coba kita preview ya di sini ya. Apakah dia works ya untuk shippingnya? Oke. Coba saya klik produknya. Nah, oke, add to chart.
Ini metode, metode pembayarannya masih belum saya atur ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat saja dulu. Nah, belum diatur kan? Oke, tidak apa-apa. Kalau sudah seperti ini kita nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti shippingnya berarti nanti otomatis kalau dia sudah ini ya. Kalau nanti metode pembayarannya sudah bisa diatur seperti itu. Coba kita klik proses checkout. Sini ya. Di sini sih kita harus memasukkan address kita ya supaya dia lebih bisa dihitung shipping pembayarannya gitu ya, Indonesia contohnya. Kotaknya kita pilih, contohnya sebenarnya jalan Gama Lama gitu ya. Provinsinya Jawa Timur namanya ya. Malang contohnya ya. Ini dia emang agak lola ya, tidak apa-apa. Lalu mamanya Lowok Baru kecamatannya. Nah, ini dia shippingnya akan otomatis, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita bisa pilih nih, shippingnya mau pakai apa? Mau pakai JNE kah? Poskilat kah? Gitu ya, Wahana kah? Nah, enak kan? Jadi dia otomatis teman-teman shippingnya tuh. Jadi shippingnya kita benar-benar toko kita terlihat sangat terlihat lebih profesional teman-teman ya ketika kita menggunakan shipping seperti ini ya. Jadi shippingnya bukannya kita harus chat dulu via WhatsApp minta dihitungin, nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita benar-benar totally otomatis semuanya ya, seperti itu, totally automatic. Oke, sekarang kita masuk ke metode pembayaran teman-teman ya. Ini terakhir ya, mudah-mudahan masih bisa. Bismillah. Kita klik plugin seperti tadi ya caranya ya. Lalu kita klik add new. Nah, lalu teman-teman di sini kita search pluginnya ya, yaitu plugin pembayaran. Kita klik aja, kita ketik aja pembayaran. Post shipping. Jadi ini untuk pembayaran ini ya, post ya. Pakai pembayaran yang mana ya? Kalau nggak salah saya ada pernah menggunakan salah satu plugin, nama pluginnya itu Ibis Pay kalau nggak salah. Coba ya. Karena dia tadi yang memang dia itu bisa digunakan di WooCommerce tadi hanya postnya saya tidak mau hanya post saja ya. Jadi saya ingin metode pembayaran yang memang bisa digunakan di semua shipping dan juga uh, banyak variasinya ya untuk metode pembayarannya. Coba.
eBSPay, eBSPay. Nggak ada ya? Kita pakai yang ada aja ya, mudah-mudahan dia support WooCommerce teman-teman ya. Ini kode pembayaran ya, beda. Mungkin ini ya, kita bisa pakai yang ini ya, mudah-mudahan dia bisa support WooCommerce juga. Prepay, Payment Gateway. Jadi untuk pembuatan website ini memang teman-teman tuh harus selalu trial error gitu ya. Jadi kita harus selalu melihat kira-kira ini bisa nggak ya, dan cocok nggak ya dengan plugin-plugin yang lain. Karena kadang-kadang ketika kita itu menginstal sebuah plugin, plugin ini plugin yang satu dengan plugin yang lainnya itu tidak cocok teman-teman. Jadi kita harus trial error terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita klik setting sekarang. Kita klik payment ya. Apakah dia ada di WooCommerce-nya? Payment-nya no my bilateral. Ternyata dia tidak bisa, tidak digunakan ya. Oh, ini bisa ya. Oke, nah ini teman-teman bisa kita langsung masukkan di sini teman-teman ya. Nah, ini kita mau pakai apa nih payment-nya? Bisa pakai Alfamart ya. Pembayaran melalui Alfamart. Lalu namanya melalui Alfamidi ya. Ataupun di sini pakai direct bank transfer bisa. Lalu umpamanya kita mau masukkan BNI virtual account bisa. Lalu umpamanya di sini pakai di sini ada ya ternyata ya. Sudah ada juga. Di sini kita bisa pakai Kris ya. QR code untuk Indonesia, lalu kita di sini bisa pakai OVO, Dana. Oke, apakah ada ShopeePay? Karena ShopeePay itu sekarang yang paling sering digunakan oleh anak muda zaman sekarang ya. OVO ada, TP, Kris, Dana, Mono, BC, BSI, ShopeePay ada nih ya. Oke, nah ini metode pembayarannya sudah ada, tinggal kita save change saja. Oke, sudah ya, sudah di save change. Coba sekarang kita langsung masuk ke Elementor lagi ya. Kita langsung ke apa namanya? View-nya dulu. Kita klik dulu barangnya apakah dia masuk aturannya. Oke, add to chart. View chart sekarang. Oke, nah di sini sudah ada teman-teman ya. Di sini calculate shipping. Jadi kita sudah ada shippingnya juga, teman-teman ya. Indonesia, Jawa Timur gitu ya. Nah, ini bisa kita pilih ya. Jadi
kita bisa menentukan biayanya itu bisa customer itu bisa melihat kira-kira biayanya berapa ya ketika saya itu belanja di sini, ongkos kirimnya berapa ya, seperti itu. Kita sekarang klik process to check out, akan cek dulu teman-teman ya. Yang ingat ya teman-teman ya, setiap kali kita melakukan update, kita harus selalu cek sudah works atau belum, seperti itu. Lalu di sini untuk biaya transfernya, oh di sini juga sudah ada. Umpamanya di sini ada OVO, gitu ya. Pembayaran melalui OVO. Lalu mamanya di sini kita ingin melakukan pembayaran melalui ShopeePay, itu bisa. Oke, kita klik place order. Nah, ini ya. Billing detailsnya nanti apa? Nanti dia akan langsung diarahkan ke pembayarannya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, everything is works, teman-teman ya. Semuanya sudah sudah bagus. Ini tinggal diisi, nanti tinggal di place order. Nanti setelah itu kita akan langsung masuk ke metode pembayarannya ya, langsung ke apa namanya? Biasanya itu kita langsung ke metode pembayaran OVO-nya, ShopeePay-nya seperti apa, seperti itu. Berarti semuanya sudah works, teman-teman ya. Semuanya sudah bisa untuk berjalan dan semuanya sudah bisa untuk diupdate. Oke, everything is good. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk footernya, teman-teman ya. Untuk footernya juga teman-teman bisa merubahnya seperti itu ya. Umpamanya footernya ingin teman-teman masukkan sosial media ataupun yang lainnya, itu bisa teman-teman masukkan. Coba ya, kita langsung contohkan saja ya. Ini kurang lebih seperti ketika cara kita memasukkan sosial media di Google Site, teman-teman ya. Kurang lebih caranya sama. Cuma di sini mungkin agak sedikit berbeda ya. Perbedaannya adalah dia ada di sebelah kiri paletnya. Biasanya kan kalau kemarin itu kan kalau untuk Google Site ada di sebelah kanan ya. Tapi kalau untuk Elementor ini dan juga untuk WordPress ini dia paletnya ada di sebelah kiri seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya, kita sudah masuk ke sini tadi. Nah, lalu di sini di footernya kita umumnya ingin memasukkan sosial media. Caranya gimana sih untuk memasukkan sosial media ini ya? Nah, caranya teman-teman silakan klik di sini ya Elementornya, terus lalu kita klik icon yang ini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ya. Lalu kita tinggal klik di sini sosial media. Sosial icon. Nah, ini ya. Ini bisa kita klik, kita akan masukkan kemana? Seperti itu teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman ya, itu bisa kita bisa masukkan. Contohnya di sini di drag sini bisa seperti itu. Nah, jadi di sini ya icon sosial medianya di sini. Seperti itu teman-teman. Atau mungkin kita ingin pas banget di atas footernya itu bisa. Gitu ya. Oke, sip. Dia pas di atas footernya ya. Ini bukannya bagian dalam ini ya. Ini bukan bagian dalam website ya. Ini hanya tombol saja. Ini kalau kita ingin menambahkan bagian baru, contoh di sini ya. Kita klik plusnya. Nah, ini bisa kita masukkan nih, masukkan bagiannya seperti apa. Tapi ini bukan nanti ketika di preview dia tidak akan muncul seperti itu teman-teman. Nah, ini ketika di preview nggak akan muncul teman-teman. Seperti itu ketika dilihat ya. Nah, ini pun bisa kita masukkan teman-teman ya untuk alamatnya ya. Sini ya, Facebook. Nah, ini kita bisa masukkan linknya. Lalu untuk Twitter bisa kita masukkan linknya juga ya dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa tambahkan teman-teman. Ini banyak sekali ya, ada Wikipedia, ada WordPress dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa teman-teman masukkan juga ya sosial media jika teman-teman inginkan. Atau mungkin teman-teman ingin berinovasi dengan menambahkan beberapa plugin-plugin yang lain, it's okay, tidak apa-apa teman-teman ya. Karena memang untuk membuat sebuah website itu yang diutamakan adalah kreativitas dan juga daya imajinasi kita. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin setelah ini silakan langsung dipraktekkan saja ya untuk pembuatan website ini. Silakan teman-teman membuat sebuah toko online ya menggunakan CMS WordPress ini ya. Teman-teman silakan gunakan Elementor dan juga teman-teman gunakan
dari Astra ya. Untuk template-nya dan untuk plugin-nya teman-teman saya bebaskan untuk menggunakan template dan plugin yang mana saja. Ingat ya, ini harus online store ya. Dan online store-nya itu bisa online store di bidang jasa, bisa online store di bidang produk seperti ini ya. Untuk company profile dan namanya untuk portofolio nanti kita akan masukkan di pembahasan sendiri teman-teman ya. Kita akan masukkan pembahasannya sendiri ya. Jadi tidak dicampur ya teman-teman ya. Jadi kita memang sekarang fokus untuk membuat sebuah online store terlebih dahulu. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari pembuatan online store menggunakan WordPress ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.